Syukur sekali kita boleh sampai pada minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan kita bisa sampai di bulan Mei ini. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur nomor yang ke-34, ayatnya yang kedua dan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 15. Ku pujimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan mau tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu melututkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Kecaplah dan Lihat. Terima kasih.
Saudara, Mazmur nomor yang ke-86 ayat yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dengan keyakinan bahwa Allah Tuhan kita baik dan suka mengampuni serta berlimpah kasih setianya bagi setiap kita, mari kita berseru kepada Tuhan dan mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari bersama kita berdoa. Saya mempersilakan jemaat untuk secara pribadi mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita semua lakukan sepanjang minggu ini. Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang belum pernah kita akui di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Inilah keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang betul-betul tidak lagi mengingat setiap kesalahan kami. Bahkan ketika kami di dalam keberdosaan kami tidak datang mencari Engkau. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan itulah yang merangkul setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang betul-betul rapuh, tidak berdaya, dan kami betul-betul mendukakan hati Tuhan ketika kami melakukan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan. Pada Allah yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan ini, kami berdoa. Kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan. Tuhan, banyak kali kami melakukan kesalahan kami dengan mulut bibir kami. Namun beberapa di antara kami juga melakukannya dengan pikiran kami, di mana tidak ada orang yang mengetahuinya. Kami dapat menyimpan segala pelanggaran kami. Kami tidak memberitahukannya kepada orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu pikiran kami yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang menundukkan diri kami di hadapan. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan Allah menolong setiap kami, mengampuni setiap kami. Tuhan, kiranya pengakuan dosa kami betul-betul Tuhan pandang pada hari ini, sehingga Engkau melihat dan bermurah hati mengampuni setiap kami, sehingga kami boleh layak menghampiri tata hadirat. Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik, dan kami betul-betul mau belajar untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami untuk bangkit berdiri dan hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, janji pengampunan dosa pada hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu saudara, Allah yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk setiap kita, Dia adalah Allah yang memberikan pengampunannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita meresponi pengampunan dosa ini dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah.
Bapak Ibu, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai 15a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Bapak Ibu, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sambil mempersiapkan hati kita akan menaikkan pujian mengejar kehadiran. Dekat padamu itu ibu, setiap kata
Tuhan, ini menjadi kerinduan kami, bahwa kami ingin senantiasa menyatakan kebesaran-Mu melalui kehidupan kami. Dan kami memohon kasih karunia-Mu cukup atas kami untuk mengerjakan panggilan yang mulia dan yang indah itu. Dan ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati dan membuka hati dan pikiran kami, sehingga betul-betul kebenaran firman itu kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera daripada Allah turun atas kita sekalian di dalam hari-hari kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Alicia Dover adalah seorang model dari Inggris yang mencetak sejarah di dalam kehidupannya, yaitu melakukan operasi plastik sebanyak 330 kali. Dia mengalahkan seorang yang pernah dinobatkan ratu operasi, yaitu Cindy Jackson. Saudara, Alicia ini terobsesi untuk memiliki tubuh, muka, dan segala sesuatunya seperti boneka Barbie, yang adalah ikon kesempurnaan daripada fisik seorang wanita. Saudara, dikisahkan bahwa sejak usia 17 tahun ia sudah melakukan operasi itu, dan seluruh bagian tubuhnya mengalami pisau operasi, mulai dari pipi, bibir, mata, bahkan seluruh bagian yang lainnya, saudara. Termasuk tulang rusuknya itu sedikit diperkecil supaya nampak lebih ramping. Jari kakinya juga diperpendek supaya kalau dia pakai sepatu lebih cantik begitu. Dan diduga, saudara, biaya yang kemudian dikeluarkan untuk melakukan operasi itu 14 sampai 15 miliar. Dikagetkan, saudara, ketika dia ditanya bahwa apakah dia bahagia setelah melakukan operasi yang seperti itu. Saudara, dengan tegas dia katakan, saya tidak bahagia. Bahkan dia melanjutkan bahwa ia pernah 3 kali masuk di dalam tempat rehabilitasi. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa tertawa dengan bebas, ia tidak bisa bernafas melalui hidung, dia hanya bernafas melalui mulut. Saudara,
kisah ini menuturkan dan memberikan pelajaran kepada setiap kita bahwa orang seringkali keliru di dalam memahami apa yang namanya bahagia. Bahagia dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih, sesuatu yang dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Lupa akan satu hal, saudara, di dalam hukum kebahagiaan itu. Semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin kebahagiaan itu hilang daripada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang itu semakin menganga sebetulnya. Oleh karena hati kita ini jatuh di dalam dosa dan cenderung kepada kebentokan, cenderung kepada sesuatu yang palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berbahagia, maka apa yang kita baca tadi sebetulnya memberikan pelajaran penting kepada kita. Di dalam bahasa Yunani-nya, dia menggunakan kata makario, yang memang bisa diartikan sebagai berbahagia. Tetapi di pihak yang lain, saudara, kata itu juga bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai diberkati. Jadi berbahagia sama dengan diberkati. Nah, menariknya istilah itu atau kata itu mengalami perkembangan makna. Jadi dari berbahagia atau diberkati itu muncul lagi dua arti yang lain, yaitu kebahagiaan yang memang kondisi lingkungannya itu memungkinkan untuk tercipta yang namanya kebahagiaan. Nah, saudara, ambil contoh di dalam pengertian ini, yaitu Rasul Paulus ketika ia diperhadapkan kepada Raja Agripa, dan pada kisah para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang pertama, Raja Agripa itu memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya. Dia diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang dituduhkan kepada, bahkan termasuk soal imannya. Yang kita ketahui, Rasul Paulus sering sekali diadili oleh karena imannya di dalam Yesus Kristus. Dan di sana dikatakan, saudara, ketika Raja Agripa memberikan kesempatan kepada dia untuk menjelaskan, untuk mempertanggungjawabkan persidangan itu, maka Paulus berkata, "Aku berbahagia." Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia imani. Saudara, ini arti yang pertama, berbahagia karena memang situasi memungkinkan atau menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Lalu yang kedua, saudara, pengertian yang kedua adalah kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh kenyamanan lingkungan atau semacamnya, melainkan memang kebahagiaan ini ditentukan oleh pertolongan daripada Tuhan atas hidup seseorang. Artinya, meskipun keadaan lingkungan tidak memungkinkan untuk bahagia, tetapi karena ia mengalami pertolongan daripada Tuhan, ia mengalami kebebasan daripada Tuhan, ia mengalami pemeliharaan daripada Tuhan, maka ia mengalami kebahagiaan. Barangkali ada air mata, ada tekanan, tertindas, tapi sekali lagi karena ia ditetapkan untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, ia berbahagia. Saudara, pergumulan kita kemudian adalah pengertian yang bagaimana yang digunakan oleh Yesus di dalam kalimat berbahagia, khususnya di dalam ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pengertian yang mana yang digunakan, saudara? Setelah dari penjelasan ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa kebahagiaan di dalam bagian ini, berbahagia adalah sebuah pernyataan yang bukan menjadi poin utama, itu bukan tujuan akhir, tetapi kebahagiaan yang di dalam bagian ini adalah menjelaskan sesuatu yang kata kerja. Jadi kata kerja yang mana, saudara? Yaitu berbahagialah orang yang
lapar, haus akan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita kemudian untuk memahami bagian ini lebih dalam. Yaitu pergumulan kita kemudian adalah haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Saudara, kata kebenaran di dalam bagian ini tidak sedikit orang Kristen memahaminya sebagai kebenaran Alkitab. Ya. Jadi orang berpikir berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran Alkitab atau Taurat Tuhan seperti itu. Sebetulnya ini tidak salah. Tetapi dari konteks yang ada, saudara, kebenaran yang dimaksudkan bukan kebenaran yaitu yang disaksikan oleh orang Kristen lainnya, yaitu kitab suci. Tetapi kebenaran dalam bagian ini, saudara, mengandung dua makna. Ya. Dikaiosune. Yang pertama, saudara, kebenaran yang terkait dengan kehidupan yang merindukan Allah. Sebuah kehidupan yang mengharapkan ada kehidupan Allah di dalam hidupnya. Itu kebenaran yang pertama, saudara. Jadi sebuah sikap hidup yang lebih kepada kedekatan, keterkoneksi dengan Allah. Yang berbuahkan kepada apa, saudara? Kepada kekudusan, kepada kesucian, dan segala sesuatu yang mulia, yang kudus, yang enak untuk dilihat, yang enak untuk didengar, dan segala macamnya. Itu dikaiosune, kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudara, yang dimaksudkan di situ adalah yaitu keadilan kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain. Bagaimana tercipta harmoni, bagaimana tercipta keadilan, bagaimana tercipta belas kasihan, bagaimana tercipta kemurahan di dalam kehidupan orang lain. Saudara, lagi-lagi pertanyaannya adalah mana yang digunakan? Saudara, dua-duanya digunakan di dalam bagian ini. Mengandung pengertian dua-duanya. Dan ini bukan perpecahan, tetapi lebih kepada penggabungan, melengkapi satu dengan yang lain, antara merindukan kehadiran atau kehidupan Allah di dalam hidupnya, lalu kemudian juga merindukan hadirnya kasih, hadirnya keadilan, hadirnya kemurahan, hadirnya segala sesuatu harmoni di dalam kehidupan orang lain. Saudara, hal ini kemudian menjadi lengkap kepada kita kalau kemudian kita memperhatikan ucapan bahagia daripada Yesus. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu bisa kita bagi di dalam dua bagian, saudara. Yaitu ayat yang ketiga maksud saya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 itu adalah ucapan bahagia, keterkoneksi, kerinduan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 itu, saudara, adalah kehidupan yang merindukan kasih, kehidupan yang merindukan damai, kehidupan yang merindukan kemurahan di dalam kehidupan orang lain. Jadi bisa dikatakan, saudara, ini saling terkait satu dengan yang lain. Ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus itu bukan ucapan bahagia yang terpotong-potong berdiri sendiri, tetapi tidak, saudara. Kedua bagian ini menjadi satu kesatuan. Dalam istilah lain yang kita kenal adalah seperti dua sisi mata uang. Tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang terlalu ditonjolkan. Keduanya bersama-sama untuk dikerjakan. Kalau kemudian kita kaitkan, saudara, secara sederhana begini, saudara. Mereka yang hidup, yang merindukan kehidupan Allah di dalam hidup mereka itu adalah orang-orang yang kemudian mengharapkan juga kehidupan di dalam kehidupan orang lain. Mereka juga yang menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Mereka yang merindukan kehidupan Allah di dalam hidup mereka. Mereka itu akan berbuat baik, menunjukkan kemurahan kepada orang lain, menunjukkan kesucian hatinya kepada orang lain. Saudara, di sini kita bisa katakan pada akhirnya bahwa dia yang berbahagia, dia yang diberkati adalah dia
yang merindukan kehidupan Allah di dalam hidupnya. Orang yang merindukan Allah bergerak di dalam hidupnya. Orang yang merindukan kesucian, kekudusan, keindahan Allah menguasai kehidupannya. Pada sisi yang sama, mereka juga melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan sesuatu yang indah di dalam kehidupan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa sekali dimaksudkan oleh Yesus. Lalu kemudian muncul pergumulan kita, saudara, yaitu ketika kemudian Yesus menggunakan ayat atau kata lapar dan haus. Berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kata kerja ini dilakukan atau diberikan oleh Yesus sebagai satu tindakan yang bukan terjadi sekali, tetapi ada kehausan, ada kelaparan yang terus-menerus, yang bisa dikatakan saudara tidak ada tepinya, tidak ada akhirnya, sampai kemudian kita berjumpa dengan Kristus barangkali. Ada rasa haus, ada rasa lapar akan kebenaran itu. Saudara, bukankah kita kemudian bergumul, bagaimana aku setia di dalam rasa haus? Bagaimana aku setia di dalam rasa lapar akan kebenaran, akan kehidupan Allah di dalam hidup kita, akan keadilan kasih kepada orang lain? Bagaimana aku setia? Apakah Yesus itu tidak begitu tahu bagaimana kita bergumul? Hati kita itu sudah bengkok. Bagaimana mungkin punya kasih, punya cinta kepada orang lain, apalagi kepada Allah? Saudara, perlu kita ketahui bahwa bagian ini, ucapan bahagia ini, bisa dikatakan saudara sangat eksklusif kepada para murid-murid. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa pendengar utama daripada pengajaran Tuhan Yesus ini adalah murid-murid. Murid-murid adalah orang yang mengalami pembaharuan hati, orang-orang yang batinnya telah dikuasai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kehidupan yang baru, saudara. Itu sebabnya kerinduan hati mereka itu hanya dicenderungkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Saudara, hati yang telah dibaharui oleh Kristus Yesus itu, seorang penafsir berkata begini, bahwa ia akan mencintai dan memeluk kebenaran kehidupan Allah itu di dalam hidupnya. Seperti seorang wanita yang sedang hamil, dia akan menjaga, dia akan merawat anak yang ada di dalam kandungannya. Dia akan mencintainya dengan ketulusan dan segala kekuatannya. Demikianlah gambaran orang yang mengalami perubahan batin untuk mencintai Allah. Saudara, tetapi sekali lagi pergumulannya adalah, ini pergumulan bukan sehari, tetapi terus-menerus kita lakukan. Kita harus jujur dengan keadaan kita. Kita harus melihat diri kita bahwa memang roh itu penurun, tetapi daging lemah. Kita punya kerinduan, tapi kita bergumul dengan keinginan kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertekun di dalamnya? Saudara, perlu kita perhatikan. Meskipun bagian ini Yesus katakan bahwa berbagailah orang yang terus-menerus hidupnya itu haus akan kebenaran, hidupnya itu lapar akan kebenaran, kerinduan kehidupan Allah di dalam hidupnya. Meskipun itu seolah-olah ditempatkan di dalam tangan kita, tetapi sesungguhnya Allah lah yang bekerja, Allah lah yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, ingat kalimat Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6 ke-7, dia katakan bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik itu, ia akan terus melanjutkan pekerjaan baik itu di dalam hidup.
Bahkan saudara, di dalam pasal yang kedua, ketika bicara tentang bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu sendiri, maka Paulus katakan bahwa apapun yang engkau lakukan itu, Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam hidupmu. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita bergumul dengan kehidupan yang haus dan lapar akan kebenaran, akan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita, dan kita kerjakan, kita demonstrasikan itu kepada orang lain. Hanya Allah yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Saudara, berikutnya saudara, bahwa di dalamnya ada sesuatu yang diberikan oleh Allah, ada janji yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, yaitu mereka yang berjuang, yang bertekun di dalam haus akan kebenaran, kebenaran yang telah kita mengerti sebelumnya, saudara, adalah mereka itu yang akan dipuaskan oleh Allah. Saudara, saya percaya sekali bahwa kata dipuaskan dalam bagian ini tentu juga mengambil dua pengertian. Betul bahwa kita akan dipuaskan kelak, tetapi saat ini pun, saudara, kita dipuaskan. Ketika kita merindukan kehidupan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita merindukan ada kasih, ada kebaikan kepada orang lain, kita pun dipuaskan, bukan? Kita telah mengecap baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan apa yang kita alami saat ini, saudara, itu baru titik awal kenikmatan di dalam Kristus. Nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus kedua kalinya, di sanalah kesempurnaan dari kenikmatan yang kita alami pada saat ini disempurnakan. Saudara, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kebenaran firman Tuhan pada hari ini memanggil kita untuk haus, untuk lapar kepada kebenaran. Kita dipanggil oleh Allah untuk tetap setia, membangun kehidupan yang terkoneksi dengan Allah, membangun kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan Allah. Saudara, stay at home pada pergumulan yang lain adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika bicara tentang bagaimana kita haus dan lapar akan kebenaran, maka bersama di rumah, stay at home itu, saudara, memiliki tingkat kesulitan yang begitu hebat. Kenapa, saudara? Kita bersama dengan keluarga, sangat mungkin rasa haus, rasa lapar kita akan kebenaran itu menjadi kacau. Kenapa? Kita di dalam keluarga, saudara. Keluarga itu menerima kita dengan apa adanya. Saya ingat betul, saudara, ketika ibu saya meninggal pada tanggal 1 Januari 2014 yang lalu. Saat itu saya belum menikah dengan istri. Hanya di dalam rencana pernikahan. Saudara, seorang anak itu merindukan kehadiran daripada orang tuanya ketika ia menikah. Dan itu menjadi kerinduan saya. Saudara, saya pada waktu itu pelayanan di salah satu tempat. Saya pulang ke Nias dan saya bersama dengan keluarga. Saudara, saya harus katakan bahwa saya bergumul untuk menjalani kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang terkoneksi dengan Allah. Kenapa? Ya, kita keluarga. Apapun baik buruknya kehidupan kita, sesungguhnya kita tetap diterima di dalam keluarga. Dan kalau udah begitu, saudara, biasanya cenderungnya adalah kepada kehidupan yang buruk, melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak lazim bagi seorang hamba Tuhan untuk melakukannya. Tetapi apa boleh buat? Namanya keluarga di dalam tingkat frustasi yang tinggi begitu, saya harus lakukan. Dan keluarga tidak ada satupun yang menegur, tidak ada satupun yang mengingatkan. Setelah itu tantangan kita. Stay at home itu tidak selalu mudah. Tetapi kita harus maknai, hari ini kita dipanggil, saudara, untuk hidup di dalam keterkoneksi dengan Allah. Saudara, pada konteks yang lain juga kita harus menjadi berkat bagi orang lain.
Perhatikan, setelah Yesus berbicara tentang berbahagia saudara, maka ayat yang ke-13 itu sampai ayat yang ke-16 ditempatkan oleh Yesus. Itu bicara tentang apa? Tentang garam dan terang. Saudara, kalau kita kemudian membaca bagian itu unik sekali. Satu dengan yang lainnya rasanya tidak nyambung. Tetapi memang itu ditempatkan oleh Yesus untuk apa, saudara? Untuk menegaskan bahwa ketika engkau haus dan lapar akan terkoneksi dengan Allah, akan kebenaran itu sendiri, saudara, maka mau tidak mau engkau harus menjadi garam, mau tidak mau engkau harus menjadi terang. Bahkan itulah menjadi panggilan. Saudara, saya setuju dengan seorang penafsir kemudian mengatakan begini, bahwa orang yang mau menjadi berkat, orang yang mau menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain, orang yang mau menunjukkan kehidupan damai kepada orang lain, orang yang mau menunjukkan kesucian hatinya kepada orang lain, dia mesti berpusat kepada haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, saat ini kita sekali lagi dipanggil. Di situasi yang sulit ini, kita tetap dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana menciptakan harmoni kepada orang lain. Maka barangkali kalau kita bisa kaitkan begini, saudara. Saudara yang punya penghasilan lebih, Tuhan memberkati saudara. Saatnya engkau dipanggil untuk menciptakan harmoni bagi orang-orang yang tidak mampu. Saudara yang punya kelebihan yang lainnya, yang bisa melengkapi kebutuhan orang lain, lakukan pada saat ini. Saudara, sekali lagi, ini konteks yang Tuhan izinkan untuk kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah yang spektakuler, saudara. Tidak usah. Hal-hal yang sederhana pun kita bisa lakukan kalau itu muncul dari keterkoneksi kita dengan Allah. Saudara, beberapa waktu terakhir ini, atau tepatnya Kamis malam, saudara, ketika saya selesai mempersiapkan materi pada hari ini, di sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, kita mau istirahat. Lalu kemudian sebelum istirahat kita berdoa. Lalu Mama Omu berdiskusi dengan Omu. Mama Omu berkata kepada Omu, Omu, hari ini kamu bahagia enggak? Senang enggak? Lalu Omu bilang, Mama, apa itu senang? Apa itu bahagia? Setelah Mama Omu jelaskan bahwa senang itu, bahagia itu Omu senyum, bisa tertawa, tidak marah-marah. Saudara, dia langsung nyambar. Omu langsung nyambar. Dia bilang, saya marah. Omu marah. Lalu kemudian mamanya berkata, Omu marah sama siapa? Dia bilang, Omu marah sama Omu, sama Mama. Lalu kemudian mereka berdiskusi, saya perhatikan. Mereka selesaikan, saudara. Lalu kita cari tahu apa yang menyebabkan Omu marah. Saudara, sebelum istirahat itu dia diingatkan oleh mamanya, Omu, kita coba volume suara dikecilkan ya, karena adik Sasa sedang tidur. Kenapa, saudara? Di tempat tidur itu dia melompat-lompat, lalu kemudian melakukan lagu-lagu apa yang lagi booming itu, Coronale, dia suka nyanyikan itu, dan itu besar sekali suaranya. Adanya kadang-kadang kaget. Dia diingatkan, saudara, dan dia tidak mau, dia marah. Dan malam itu, saudara, mamanya mendengarkan dia dan berdiskusi dengan dia sampai kemudian dia bisa istirahat dengan baik. Saudara, menciptakan harmoni bagi kehidupan orang lain bukan sesuatu yang spektakuler. Barangkali hanya untuk mendengar mereka, hanya untuk mendoakan mereka, hanya untuk bertanya kabar tentang saudara-saudara kita. Dan itu harus muncul dari keterkoneksi, karena kita haus, lapar akan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita.
Saudara, mari kita kerjakan hal ini demi pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kembali mengambil bagian untuk menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang saat ini kami hadapi bersama. Jangan biarkan kami, ya Tuhan, untuk tidak menjadi berkat dan menahan diri karena kami dalam keadaan sulit. Tetapi berikan kami hati yang terus-menerus bergerak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan pujian Tiada Terukur Besar Kasih Setiamu. Bapa, saat ini di tengah ibadah kami sudah mengumpulkan persembahan kami, sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami beri, dan Engkau yang memberkati juga untuk setiap orang-orang yang memulainya. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan di dalam masa pandemi ini, sekalipun kami di rumah, namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa berkat-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita terus berdoa untuk keadaan pada saat ini. Tentu keadaan yang memang menunjukkan ketidakpastian. Tetapi sekali lagi mari kita terus memohon kiranya kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap kita untuk menjalani hari-hari yang nampaknya ini tidak pasti. Tetapi ketika kita di dalam Kristus Yesus, percayalah segala sesuatu menjadi aman. Kita berdoa untuk pemerintah, kiranya tetap sigap untuk mengerjakan hal-hal yang memang bagian pemerintah, dan kita juga berdoa supaya masyarakat bisa ambil bagian mendukung kebijakan keputusan daripada pemerintah. Mari saudara kita berdoa untuk hal itu. Tuhan, kami sungguh berseru dan memohon belas kasihan daripada-Mu.
Tidak ada tempat kami berlindung kecuali kepada Engkau. Di tengah-tengah keadaan yang gelap ini, ya Tuhan, kami tidak tahu harus kemana. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami memiliki pengharapan, kami memiliki kepastian. Esok hari barangkali kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena Engkau telah bangkit dan memberikan kemenangan kehidupan kepada kami pun menjadi pasti. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kiranya hati dan iman mereka hanya berpusat kepada Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit dan memberikan kehidupan. Kiranya seluruh jemaat Tuhan juga menjaga hatinya, bertekun di dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk tetap menanti-nantikan akan belas kasihan dan campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami menyerahkan diri, menaklukkan diri kami di bawah kepemimpinan dan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah, seluruh kebijakan keputusan yang mereka ambil untuk menolong, menyelamatkan bangsa kami ini. Kiranya di dalam hikmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkati orang-orang yang mengambil keputusan, yang mengambil kebijakan, sehingga sekali lagi keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa kami. Dan terlebih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk dunia. Kami percaya bahwa dunia ini masih di dalam kontrol-Mu Tuhan. Dan berkati, pimpin orang-orang, Tuhan kasih karunia untuk bisa menemukan, untuk bisa mendapatkan obat daripada virus ini Bapak. Kami percaya dan terlalu yakin Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukannya. Dan kami berdoa juga untuk korban yang sudah meninggal, keluarga mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Para tim medis yang mulai berguguran, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Istri, anak, orang tua, sanak saudara, Tuhan hiburkan. Kiranya juga mereka dikuatkan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Lebih Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat, untuk bijaksana, untuk bisa mendukung, mengambil bagian yang bisa dikerjakan demi terciptanya harmoni dan demi berhentinya penyebaran COVID-19 ini. Kami memohon kiranya anugerah-Mu cukup bagi setiap masyarakat untuk bisa mendukung keputusan dan kebijakan pemerintah. Kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan juga yang sakit, Tuhan yang memberkati, memegang tangan mereka, dan terus menguatkan hati mereka Tuhan untuk memandang kepada Engkau satu-satunya Allah di hidup mereka. Berkati ekonomi jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga beriman bahwa Tuhan yang akan menjamin, Tuhan yang akan memelihara. Jangan biarkan ragu menghantui hidup mereka. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran mereka. Tetapi biarlah ketergantungan kepada Tuhan menjadi warna yang mendominasi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doxologi. Puji Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selamanya. Amin.
Semangat duduk kembali dan saat teduh Tuhan Yesus memberkati.